Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa di antara kita merasa takut kalau kita memperoleh surat cinta yang demikian, gitu ya. Ini gambar hasil tes lab, begitu ya. Di situ ada yang ditebali bagian kolesterol, gitu ya. Nah, terakhir saya mendapat informasi ada salah seorang anggota jemaat GKI Muntilan yang surat cintanya bintangnya 9, ya. Itu kalau di militer bintang 5 aja udah tinggi banget, ini 9, ya. Jadi banyak di antara kita yang merasa enggan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena kita takut dengan hasil yang akan diperoleh, ya. Kalau badannya mulai merasakan ada yang tidak beres, gitu ya. Wah, kok kepalanya kok terasa berat, pusing, gitu ya. Beraktivitas kok cepat ngos-ngosan, ya. Curhat ke temennya, terus temennya bilang, "Bu, kamu periksa, cek lab, periksa darah atau yang lain." Ah, enggak, ya. Karena takut apa? Takut dibukakan realita. Ternyata ada banyak masalah di dalam tubuh. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kalau kita takut untuk memeriksakan kesehatan kita karena kita takut melihat hasil yang ternyata mungkin nggak baik, pertanyaannya adalah apakah penyakitnya itu juga tidak akan ada di dalam tubuh kita. Ketika kita tidak memeriksakan diri, tidak memeriksakan kesehatan kita, dan kita tidak mengetahui kondisi tubuh kita yang sebenarnya, apakah dengan begitu kita menjadi lebih sehat? Kan tentu tidak. Itu hanya ketakutan kita untuk menghadapi kenyataan. Ya, banyak orang yang menutupi kenyataan, mengabaikannya karena menganggap dengan saya mengabaikan kenyataan ini, maka kenyataan itu tidak ada. Itu kan yang kita sering lakukan dengan kondisi kesehatan kita. Kita merasa diri baik-baik saja, bukan karena kita ini sebenarnya baik-baik dan sehat, tapi karena kita memang tidak pernah mau membuka atau menghadapi kenyataan. Padahal kenyataan kan tetap ada. Kita mau periksakan kesehatan kita atau tidak, kalau memang sakit, ya sakit, gitu ya. Dengan menutupi kenyataan, sebenarnya yang dirugikan adalah kita sendiri. Penyakit yang misalnya bisa diobati lebih awal dengan terapi-terapi, obat-obatan tertentu jadi terhambat, ya, tertunda, yang bisa jadi malah makin parah dan itu justru merugikan kita. Nah, itu kalau bicara soal kesehatan. Nah, masalahnya kesehatan kita tidak hanya menyangkut soal kesehatan fisik tubuh, ya, tetapi ada juga yang kepada kita mau diajak untuk menyadari dalam bulan keluarga ini bahwa setiap kita perlu juga memeriksa batin kita. Karena bisa jadi batin yang kita anggap sehat-sehat saja, baik-baik saja, sebenarnya penuh luka. Ya. Tema bulan keluarga ini mengajak kita untuk melakukan sesuatu pada luka batin yang kita punya. Setiap orang bisa jadi punya yang namanya luka batin. Ya.
Minggu lalu kita mempelajari tema yang berbunyi berani akui dan terima. Kita mengakui bahwa kita ini juga manusia yang penuh dengan kelemahan, termasuk manusia yang bisa terluka secara batin. Mungkin dari luar kita tampak baik-baik saja, kita tampak bahagia, gembira, ketawa sana sini, hahaha kalau ketemu orang gitu ya. Keluarga kita kelihatan baik-baik saja dari luar. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukan pemeriksaan secara teliti dengan batin kita, batin anggota keluarga kita, bisa jadi di sana ada luka yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, saya mencoba memikirkan kira-kira apa sih misalnya yang menjadi tanda kita bisa menyadari mungkin ada luka di dalam batin kita, kehidupan kita. Biasanya sih ada tandanya yang bisa kita lihat. Misalnya ketika kita mulai menjadi pribadi yang sensitif atau mudah tersinggung. Ya. Biasanya kita tergolong orang yang relatif bisa mengontrol emosi misalnya. Tapi setelah dicermati, apalagi masa pandemi begini ya, yang berjalan cukup panjang dan dengan banyak pergumulan dan masalah yang menjadi efek pandemi ini, kok sekarang aku jadi nggak bisa mengontrol emosi. Misalnya kalau ada anak dalam rumah kita yang kemudian menumpahkan minuman gitu ya, kan tinggal dilap, dibereskan ya. Tapi kita bisa menjadi sangat marah terhadap satu peristiwa yang sebenarnya sederhana. Ya. Kita menjadi pribadi yang mudah tersinggung ketika kita ngobrol dengan orang lain. Tidak ada maksud apapun, kemudian ada orang lain yang melontarkan candaan, melontarkan gurauan, ya. Kita tiba-tiba marah, kita nggak terima dengan perkataan orang lain yang mungkin maksudnya bercanda. Ya. Coba dikenali, apakah kita menjadi orang yang lebih sensitif dan mudah tersinggung akan banyak hal? Ya, baik itu peristiwa yang terjadi di sekitar kita maupun perkataan orang lain, respon orang lain, atau misalnya kita mengontak pasangan atau rekan gitu ya, nggak dibalesi, itu bisa emosinya sampai ubun-ubun. Coba dikenali, apakah ada gejala yang demikian? Atau yang kedua, kita penuh prasangka. Kita sedang duduk di sini, terus nggak jauh dari kita ada kenalan kita yang juga duduk dengan orang lain, baru ngobrol, terus tiba-tiba bisik-bisik. Wah, langsung itu kayak ngerasani aku gitu gitu ya. Prasangka, ya. Kita berpikir menurut cara kita, pikiran kita sendiri yang mungkin belum tentu itu orang lain melakukan seperti apa yang kita duga. Atau kemudian kita merasa diri benar. Kita sulit melihat sudut pandang orang lain. Kita sulit untuk berpikir menurut posisi orang lain. Kita hanya tahu apa yang kita pikirkan, dan yang kita pikirkan itu sesuatu yang pasti benar. Atau bisa juga gejalanya kita menjadi orang yang pendendam, ya. Mungkin bukan pendendam yang sampai melakukan tindakan kriminal, tapi ketika orang lain menyakiti kita, kita tergerak untuk juga melakukan hal yang sama ke orang lain supaya mereka merasakan sakit yang sama seperti yang kita rasakan. Orang lain memperlakukan kita seperti apa, kalau itu menyakitkan, perlakuan yang sama akan kita berikan kepada mereka. Atau juga kita menjadi orang yang tidak peduli apapun, ya, yang kita pedulikan hanya diri sendiri dan lain sebagainya. Ketika kita mulai menemukan hal-hal negatif, emosi-emosi negatif di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, bisa jadi itu adalah akibat
dari luka batin yang sebenarnya ada, namun selama ini tidak kita sadari. Ya. Minggu lalu kita sudah lebih banyak membahas tentang itu, berani untuk mengakui dan menerima. Kenapa kalau tidak diakui? Karena itu akan merusak relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Bisa jadi itu merusak relasi antar pasangan, merusak relasi antara orang tua dan anak, ya, merusak relasi kita dengan orang lain. Kalau kita rasanya nggak cocok sama semua orang, ya, dengan si A kita berkonflik, dengan si B kita nggak cocok, dengan si C kita nggak srek, semua orang rasanya keliru, ya, kita nggak bisa berelasi dengan banyak orang. Mungkin yang salah tuh kita sendiri loh. Kesalahannya mungkin bukan dalam diri orang lain, bisa jadi kita yang salah, bisa jadi itu disebabkan karena luka di dalam diri kita yang merusak relasi kita dengan sesama dan terlebih relasi kita dengan Tuhan. Nah saudara, hari ini perenungan kita mau mengarah pada seberat apapun luka yang kita alami, kita bisa mengalami pemulihan. Kenapa? Karena karya pemulihan itu dilakukan oleh Allah. Bukan semata-mata hasil berpikir kita. Aku menyadari aku punya luka batin, aku mengakui itu dan aku menerima. Bukan hanya itu, tetapi pemulihan yang sebenarnya adalah karya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita dari luka batin seberat apapun itu. Maka yang perlu kita lakukan tentu adalah datang kepada Tuhan, ya. Kita mengawali kebaktian ini dengan sebuah lagu, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau, ya. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Bukankah itu panggilan yang Tuhan serukan kepada kita? Bahwa ketika kita menginginkan pemulihan, ya, yang pertama kita cari tentu adalah Tuhan sendiri. Ya, nggak usah cari psikolog, psikiater, cari pendeta. Pertama-tama cari Tuhan, karena pemulihan itu adalah karya Tuhan, bukan kekuatan manusia, bukan kepandaian kita, tetapi semata-mata hanya karena karya Tuhan. Dan karya Tuhan itu bukan sesuatu yang belum terjadi, tetapi karya Tuhan sudah dimulai bahkan sebelum kita menyadari kalau kita punya luka di dalam kehidupan ini. Apa yang Allah lakukan untuk kita? Ada 3 hal dalam ayat-ayat hari ini yang mau kita pegang. Yang pertama, Allah menghadirkan pemulihan dalam kehidupan kita mula-mula dengan menanggung dosa kita. Ya, dikatakan di ayat yang ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Fokus kita bukan hanya apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk karya penyelamatan itu, tetapi karena apa Tuhan bersedia memikul salib yang berat itu. Yang Dia tanggung adalah dosa kita. Ya, Ia menanggung dosa kita. Kenapa dosa itu menjadi satu hal yang perlu kita waspadai? Karena dosa bisa menyebabkan luka batin, sekaligus luka batin itu mendorong kita untuk melakukan dosa. Jadi ini seperti satu lingkaran setan yang gak bisa berhenti. Akar utama dari setiap kemelut dalam kehidupan manusia adalah dosa. Dan yang bisa menyelesaikan persoalan dosa hanya Allah sendiri. Karena Allah adalah pribadi yang tidak berdosa, maka Ia mampu menanggung dosa kita. Ya.
sebesar apapun perjuangan kita untuk mengalahkan dosa, kalau hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri nggak bisa. Kita membutuhkan Tuhan, karena Dialah yang telah menanggung dosa kita. Ya. Mari kita melihat ke dalam diri kita, ada dosa apa yang mengakar di dalam diri, yang itu membuat kita mengalami luka di dalam kehidupan, dan itu berdampak dalam relasi kita dengan orang lain. Mari kita menyelesaikan itu di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menanggung dosa kita. Hanya Dia yang bisa menyelesaikan persoalan terbesar kita tentang dosa. Yang kedua, Allah memulihkan kita dengan menyembuhkan luka kita. Dikatakan di ayat yang ke-24 bagian akhir, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilur itu apa toh? Ya, kita seringkali ngomongkan tentang bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, tapi bilur itu apa? Bilur itu menurut kamus, luka memanjang pada tubuh. Biasanya disebabkan karena luka cambuk, gitu ya. Nah, luka yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, itulah yang menyembuhkan kita. Artinya Yesus sudah memberi dirinya, menerima luka itu menggantikan kita. Karena lukanya sudah ditanggung Tuhan Yesus, maka kitanya sembuh. Yang mengajak kita untuk tidak terus-terusan hidup di dalam luka. Hidup di dalam masa lalu yang menyalahkan diri kita, menyalahkan keadaan. Tapi mari kita hidup untuk masa kini dan masa depan. Karena masa lalu yang penuh dengan luka itu telah diterima oleh Yesus. Dan luka yang Yesus terima menjadikan kita sembuh. Mari jangan berkutat pada luka masa lalu. Allah memulihkan kita. Yesus menggantikan kita menerima luka itu. Dan kita sembuh. Dan yang ketiga, yang Allah lakukan untuk memulihkan kita adalah Ia memelihara kita. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Artinya, perjalanan kehidupan untuk pulih dari luka batin bukanlah sebuah perjalanan yang instan, yang akan hilang dalam waktu sekejap setelah semalam mendengar khotbah, setelah semalam berdoa, besoknya kita menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Tentu tidak begitu, tetapi ada proses yang harus kita jalani, dan kita tidak perlu khawatir karena Allah menyertai kita dalam proses itu. Ia sebagai gembala yang sejati akan menuntun kita, memelihara kita, sehingga pemulihan itu bisa terjadi secara sempurna. Nah, saudara, setelah kita menyadari, mengakui, dan menerima keterbatasan kita sebagai manusia yang mungkin mengalami luka batin, mari mulai hari ini kita juga menyadari bahwa kita punya Allah yang kuasanya melebihi, ya, melampaui dari setiap luka kita. Jangan merasa diri putus asa, tidak ada luka batin yang tidak bisa disembuhkan, karena kuasa Allah lebih besar daripada luka kita, kepahitan kita, trauma kita, dan segala hal buruk dalam kehidupan kita yang pernah terjadi. Allah mampu memulihkan kita, dan Dia sendiri mau untuk memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.